Buat kalian yang masih bingung belajar apa untuk persiapan UTBK, kalian bisa latihan soal mulai dari sekarang. Video kali ini membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Penasaran bagaimana soalnya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar, ketemu lagi di channel Aji Risma. Pada kesempatan hari ini kita latihan soal untuk permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga ya. Tetap semangat untuk belajar di UTBK. Langsung saja kita mulai di soal nomor 1. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika apa dengan apa begitu ya. Nah, hukum permintaan itu ada dua variabel atau dua hal yang kita nyatakan, yaitu variabel harga yang dinyatakan dengan P dan variabel jumlah yang dinyatakan dengan quantity gitu ya, P dan Q. Nah, di hukum permintaan itu dilihat dari sisi konsumen. Konsumen itu suka barang yang harganya murah. Nah, kalau barangnya murah itu cenderungnya konsumen akan membeli semakin banyak. Itu berarti ketika harganya turun, jumlah permintaannya akan naik. Begitupun sebaliknya, kalau harganya naik, jumlah permintaannya akan turun. Ya, jadi ini bunyi hukum permintaan. Ketika harga turun, jumlah permintaannya akan naik. Q itu quantity ya. Oke, berarti yang paling tepat jawabannya di sini bukan pendapatan ya, A salah, B juga salah. Ini harga suatu barang naik, permintaan barang akan berkurang. Ini bukan permintaan ya, jadi beda antara jumlah permintaan dengan permintaan. Ini kurang tepat. Harga suatu barang turun, permintaan barang tersebut berkurang. Ini kurang tepat juga ya, kalau barang turun, permintaan atau jumlah permintaannya akan naik harusnya. Yang E, harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Iya, ini sesuai dengan hukum permintaan. Jadi jawabannya adalah yang E. Diingat-ingat ya hukum dari permintaan. Ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga naik, jumlah permintaannya akan turun. Nah, begini. Oke. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 2. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor di bawah ini kecuali. Oke, kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah faktor harga barang. Harga barang pun ada dua macam barang. Harga barang itu sendiri atau yang bersangkutan ya. Nah, harga barang yang bersangkutan, kalau kita bicara tentang beras berarti harga beras. Kalau kita bicara tentang harga motor berarti harga motor. Lalu yang kedua adalah harga barang lain. Harga barang lain ini ada barang penggantinya dan ada barang yang pelengkapnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama. Yang kedua, itu adalah faktor dari selera masyarakat atau selera konsumen. Tentu saja ketika orang-orang suka dengan suatu barang, ya, lagi tren misalnya ada baju K-pop. Nah, misalnya langsung banyak sekali permintaan akan baju K-pop gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah pendapatan atau kemampuan konsumen. Ketika terjadi peningkatan pendapatan, kecenderungan untuk membeli barang akan meningkat. Jadi permintaan suatu barang akan meningkat karena ada pendapatan yang meningkat. Begitu. Kemudian yang keempat adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, akan semakin banyak juga permintaan. Lalu yang terakhir adalah
perkiraan harga di masa depan. Di masa depan. Misalnya nih, kita tahu ternyata barang A itu besok harganya naik. Nah, kecenderungannya kita akan memilih membeli barang A ini lebih duluan gitu ya, sebelum harganya naik. Misalnya besok naik, berarti sekarang atau nanti malam atau malam-malam itu kita beli. Nah, begitu ya. Oke. Nah, berarti yang kecuali yang mana? Yang kecuali adalah yang kemajuan teknologi. Jawabannya adalah yang C. Karena kemajuan teknologi ini adalah faktor dari penawaran. Oke. Kalau penawaran itu dilihat dari sisi produsen. Kalau produsen ada kemajuan teknologi, kecenderungannya akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Begitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan soal nomor 4. Di soal nomor 3. Jika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, maka permintaan kendaraan bermotor naik, permintaan sepeda turun, permintaan BBM naik, permintaan oli pelumas naik, permintaan angkutan umum naik. Oke, ini berkaitan dengan permintaan ya. Oke, berarti ini kita lihat di sini ada sepeda motor ya. Kendaraan motor. Kendaraan bermotor itu berlaku adanya pajak. Nah, kendaraan bermotor pajaknya naik, berarti harga kendaraan bermotor akan naik. Nah, P ini ya, price atau harganya akan naik. Nah, kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap jumlahnya. Ya, ini ada 3 nanti pengaruhnya. Yang pertama adalah jumlah motor itu sendiri. Nah, jumlah motornya kalau harganya naik gimana? Jumlah permintaan motor akan turun. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan barang penggantinya. Barang pengganti itu contohnya kalau penggantinya motor apa? Ada sepeda misalnya ya. Sepeda. Nah, atau angkutan umum. Kalau di sini ada juga nih angkutan umum itu barang pengganti dari motor ya. Oke, barang pengganti contohnya kita sepeda gitu ya. Jumlah permintaan sepedanya bagaimana? Kalau kendaraan bermotornya naik, harganya akan naik. Permintaan sepeda cenderungnya akan naik juga karena masyarakat males buat beli motor gitu kan, karena pajaknya naik gitu. Wah, kok mau beli motor kok harganya lebih mahal ya, tak beli sepeda aja karena ada barang penggantinya gitu. Nah, jumlah permintaan barang penggantinya akan meningkat gitu ya. Oke, terus kita kaitkan lagi dengan barang yang lain lagi, yaitu barang pelengkapnya. Barang pelengkap dari motor apa saja? Misalnya oli di sini ya. Oke. Pelengkapnya oli, permintaan oli akan cenderung turun ya, mengikuti dari permintaan motor. Permintaan motor harganya naik, itu permintaannya akan turun. Barang pelengkapnya yaitu oli akan ikutan turun begitu. Oke, berarti yang tepat yang mana? Permintaan kendaraan bermotor naik, ini jelas salah ya, harusnya turun. Permintaan sepeda turun, kurang tepat, harusnya naik. Permintaan BBM naik, BBM itu barang pelengkapnya. Barang pelengkap motor, berarti ini harusnya turun ya. Salah. Permintaan oli pelumas naik, ini juga salah. Nah, permintaan angkutan umum naik, ini betul, jadi jawabannya yang E. Karena angkutan umum itu termasuk dari barang pengganti dari kendaraan. Oke. Kemudian kita ke soal nomor 4. Apabila harga mobil diprediksi akan meningkat hingga 30% pada bulan Mei 2022, maka yang akan terjadi di masyarakat adalah berarti ini perkiraan harga ya. Perkiraan harga. Diperkirakan harga mobil di bulan Mei ini meningkat. Kecenderungannya orang yang pengen beli mobil akan buru-buru sebelum bulan Mei harus membeli begitu supaya tidak ada kenaikan harga ya, tidak kena kenaikan harga. Oke, berarti ini
ada kecenderungan untuk meningkatkan permintaan sebelum bulan Mei. Karena di perkiraan harga di masa depan tadi ya, jadi paling tepat jawabannya yang A sebenarnya. Oke, coba kita bandingkan dengan jawaban yang lain. Yang B, menaikkan permintaan setelah Mei. Nah, sesuai dari hukum permintaan ya, ketika harganya naik, jumlah permintaannya akan turun. Ini malah menaikkan, berarti ini kurang tepat. Tuh. Yang C, menurunkan permintaan sebelum Mei. Sebelum Mei malah kecenderungannya akan meningkat. Karena konsumen buru-buru ingin membeli sebelum harga naik, begitu ya. Bukan menurunkan, harusnya ini meningkatkan ya, kurang tepat. Yang D, menurunkan permintaan mulai saat ini. Ini kurang tepat juga ya, ini C sama D hampir mirip, cuma beda bahasa. Yang E, tidak mengubah permintaan untuk saat ini, berpengaruh kecenderungannya ya. Jadi paling tepat memang jawabannya yang A. Ya, jadi kita kaitkan hukum permintaan dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke. Di soal nomor 5 kita lihat ya. Apabila pemerintah mengurangi subsidi BBM, maka yang akan terjadi ada permintaan bergeser ke kiri, ke kanan, penawaran bergeser ke kiri, penawaran bergeser ke kanan, atau movement along the curve. Nah, akan saya jelaskan dulu pergeseran kurva ya. Oke. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ya nanti ada perbedaannya ya, faktor permintaan sendiri, faktor penawaran sendiri. Nah, di sini pengurangan subsidi BBM ini termasuk dari kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah di sini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Faktor penawaran begitu ya. Penawaran. Faktor dari penawaran itu ada beberapa macam. Nah, saya jelaskan ini dulu. Yang pertama adalah harga barang. Tentu ada dua ya, harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Harga barang itu sendiri atau yang bersangkutan ya, dan harga barang yang lain. Lalu yang kedua adalah biaya produksi. Dan yang ketiga adalah pajak. Lalu yang keempat, kebijakan pemerintah termasuk subsidi barusan nomor 5. Dan yang kelima adalah kemajuan teknologi. Faktor-faktor ini akan dapat menggeser kurva dari penawaran ya. Nah, kita gambarkan kurvanya. Oke, kurva dari penawaran menghubungkan antara harga dan jumlah barang. Gambarnya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, S begini ya. Ini adalah penawaran. Wah, ini kurang kelihatan, tak naikkan dikit. Nah, seperti ini. Ini dari kurva S ya, penawaran atau supply. Oke. Pengurangan subsidi BBM berarti akan mempengaruhi subsidi berkurang, nanti akan mempengaruhi biaya produksi. Nah, pengurangan subsidi akan mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksinya akan jauh lebih mahal karena untuk pengiriman barang jauh lebih mahal karena ada pengurangan subsidi BBM begini ya, begitu ya. Nah, biaya produksinya meningkat itu akan menggeser kurva ke kiri ya. Akan mengurangi penawaran. Nah, pengurangan penawaran ini itu akan bergeser ke kiri. Kurvanya. Penawaran ya di sini. Nah, pengurangan penawaran ini akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Jadi dari S ke kiri sini.
menjadi S1. Nah, itu karena apa? Karena faktor yang menyebabkan pengurangan penawaran yaitu biaya produksi yang meningkat karena pengurangan subsidi. Ya. Oke, jadi kita urutkan lagi. Subsidi berkurang akan mempengaruhi biaya produksi meningkat, akan mengurangi penawaran yang menyebabkan pergeseran kurva ke kiri. Oke, jadi intinya kalau berkurang penawarannya bergeser ke kiri, kalau penawarannya bertambah bergeser ke kanan. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang kurva penawaran bergeser ke kiri. Jawabannya yang C. Ya. Oke. Kalau yang bergeser ke kanan ini akan penawaran naik. Penawaran naik. Oke. Begitupun untuk permintaan. Kalau bergeser ke kanan berarti permintaannya naik. Kalau permintaannya turun akan bergeser ke kiri. Tuh ya. Nah, kalau yang E, movement along the curve atau pergerakan sepanjang kurva, itu faktornya adalah harga barang itu sendiri. Baik itu dari permintaan ataupun penawaran. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya di soal nomor 6. Ketika harga daging ayam meningkat, siapa nih yang suka daging ayam ya? Nah, ini harganya meningkat nih. Terus ada ceteris paribus. Ceteris paribus adalah faktor selain harga. Ketika harga daging ayam meningkat, maka apa yang akan terjadi? Di sini kuantitas yang ditawarkan, kuantitas yang diminta, permintaan ikan laut, penawaran ikan laut dan lain sebagainya ya. Oke, kita ke yang sederhana terlebih dahulu, yaitu terkait dengan permintaan ayam begitu ya, atau daging ayam. Ketika harga daging ayam meningkat, berarti permintaannya akan turun. Nah, kalau dari segi penawaran itu hukumnya berbanding lurus. Ketika harga daging ayam meningkat, penawarannya akan naik. Wah, ini ada sebut. Nah, oke. Nah, jadi yang mana jumlahnya ya di sini? Kuantitas daging ayam yang ditawarkan bertambah, ini betul. Kuantitas daging ayam yang ditawarkan berkurang, ini salah. Kuantitas daging ayam yang diminta akan bertambah, salah, harusnya berkurang. Permintaan ikan laut akan berkurang, harusnya meningkat. Ikan laut ini adalah barang pengganti dari daging ayam. Ya, barang penggantinya harusnya meningkat permintaannya. Penawaran ikan laut akan bertambah, ini harusnya berkurang ya, kurang tepat. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya di soal nomor 7. Oke, kita ke soal nomor 7. Ya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab kurva penawaran beras bergeser ke kanan. Oke. Hal-hal yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan itu adalah penawaran naik ya. Oke, saya tulis di sini. Penawaran naik itu akan menggeser kurva ke kanan. Bergeser ke kanan kurvanya. Penawaran naik bergeser ke kanan kurvanya. Nah, apa saja yang menyebabkan penawaran naik? Yang pertama, adanya biaya produksi yang lebih murah. Nah, karena biaya produksi lebih murah, produsen cenderung akan memperbanyak produksinya. Nah, karena memperbanyak produksinya akan meningkatkan penawaran di pasar barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini akan meningkatkan penawaran. Ya, misalnya yang dulunya pakai manual, pakai tangan begitu, sekarang sudah menggunakan mesin-mesin. Ya, karena ada kemajuan teknologi, akhirnya barang-barang yang diproduksi akan semakin lebih banyak dan lebih cepat. Jadinya penawarannya jauh lebih banyak. Oke. Kemudian yang
ketiga itu adanya subsidi. Nah, subsidi dari pemerintah. Oke. Kemudian yang keempat ada harga barang lain. Hati-hati ya, hanya harga barang lain. Kalau harga barang yang bersangkutan bukan menggeser, tapi menggerakkan sepanjang kurva. Oke, berarti ini udah jelas ya ini jawabannya, yaitu berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab kurva penawaran bergeser ke kanan, itu jawabannya adalah yang A, kenaikan harga beras. Karena adanya kenaikan harga beras itu akan menggerakkan kurva ya, bukan menggeser. Nah, coba kita lihat yang B, C, D, E. Kemajuan teknologi jelas di sini ada ya. Ini akan menggeser. Penurunan harga pupuk ini kita kaitkan dengan biaya produksi. Ini akan menggeser ke kanan juga. Penurunan harga jagung turun akan berpengaruh terhadap penawaran beras yang meningkat. Ini juga bergeser ke kanan. Bertambahnya jalan pertanian ini termasuk dari kemajuan teknologi begitu ya. Karena ada nambah jalan begitu. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara bergeser dan pergerakan? Oke, kita bahas di bawahnya di sini ya. Di sini ada kurva penawaran menghubungkan antara P dan Q. Nah, oke. Nah, gambarnya seperti ini. Garis ya, kita hubungkan antara titik A, kemudian titik B dan titik C di sini ya. Kita hubungkan menjadi kurva S. Nah, antara titik A, titik B dan titik C ini itu disebut dengan pergerakan kurva. Pergerakan sepanjang kurva. Di sini penawaran ya berarti. Nah, kenapa? Karena faktor harga. Coba kita lihat, ketika harganya A, jumlahnya A. Ketika harganya B, jumlahnya B. Ketika harganya jadi C, jumlahnya DC begitu ya. Nah, ini ada kenaikan harga dari A, B ke C ini karena faktor harga barang itu sendiri. Ini namanya pergerakan. Sedangkan untuk pergeseran, kalau bergeser nah seperti ini ya, langsung aja. Nah, antara P dan Q sini ya. Ini dari S ke S1. Seret. Nah, ini namanya pergeseran dari S ke S1 di sini. Geser kanan atau bisa juga geser kiri. Nah, S2 misalnya. Ini adalah bergeser ke kanan, ini bergeser ke kiri. Gitu. Ya, itulah perbedaannya. Oke, kita lihat di soal nomor 8. Ini kecoret tadi ya barusan, gak apa-apa. Kita lanjutkan. Jika pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani, maka harga dan kuantitas beras dalam keseimbangan bagaimana? Wah, ini kita udah masuk ke keseimbangan harga. Keseimbangan itu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Oke. Memberikan subsidi pupuk bagi petani. Ya, subsidi ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah. Ya, subsidi termasuk dari kebijakan pemerintah. Ini berarti faktor dari penawaran. Oke. Ya. Jadi kata kuncinya di sini. Subsidi itu termasuk dari faktor penawaran. Kita gambarkan kurvanya. Kurva keseimbangan harga menghubungkan antara harga dan jumlah barang P dan Q. Ya, di sini ada 0. Kita gambar S-nya dulu. Oke, di sini ada S ya, penawaran. Lalu ada, nah kalau yang hitam ini ada D, demand, permintaan ya. Ketemunya di sini. Ini namanya titik keseimbangan E. Oke, ini adalah E mula-mula. Lalu kita masukkan faktor penawaran yang ada subsidi tadi. Subsidi pupuk
memberikan subsidi pupuk, itu artinya penawarannya akan meningkat. Penawarannya akan naik. Masih ingat kalau penawaran naik itu akan menggeser ke kanan. Kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke. Nah, berarti yang mana yang bergeser? Yang bergeser yang S-nya ke kanan itu ke sini ya, kanan kita. Kanan. Gini, kita kasih panah ke kanan sini, lalu kita gambar. Nah, ini adalah S1 ya, dia bergeser ke kanan. Kita lihat yang tadinya titik E-nya di sini ya, titik E-nya di sini, kita lihat P-nya ya, kita tarik P, kemudian kita tarik Q-nya menjadi P-nya menjadi di bawahnya, P1, ini Q-nya jadi di kanannya, ini Q1. Berarti ini P-nya turun, Q-nya naik. Ya, berarti adanya pergeseran kurva ke kanan itu menyebabkan harganya turun, jumlahnya keseimbangan akan naik. Kita coba cek. Harga dan kuantitas keseimbangan akan naik. Harganya turun ya. Ini salah. Harga keseimbangan turun, iya betul. Dan kuantitas keseimbangan naik. Betul? Iya. Harganya turun, kuantitas keseimbangannya naik. Oke, harga keseimbangan naik, ini salah. Harga keseimbangan turun, betul. Kuantitas keseimbangan turun, ini bukan turun ya. Harga keseimbangan naik, salah. Dan kuantitas keseimbangan tetap, ini salah. Berarti tepat jawabannya yang B. Begitu ya untuk pergeseran kurva. Diperhatikan. Oke, kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, hitung-hitungan nih, soal nomor 9. Jika diketahui fungsi permintaan adalah Q sama dengan 10 min P, dan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 4 plus 2P, maka harga dan kuantitas keseimbangannya adalah berapa? Oke, ini kita kalau bicara tentang harga dan kuantitas keseimbangan itu pakai rumus QD sama dengan QS ya. QD itu permintaan, QS itu penawaran, karena di sini diketahui fungsi Q-nya. Ya udah, tinggal kita masukkan, ini adalah QD, ini QS ya. Oke, QD-nya 10 min P sama dengan 4 plus 2P. P-nya kita pindah ruas ke kiri aja ya, berarti min P min 2P sama dengan 4 negatif 10. Negatif 3P sama dengan negatif 6, berarti P-nya adalah 2. Kalau P-nya 2, kita masukkan ke salah satu. Boleh ke QD, boleh ke QS. Ke QD aja ya. QD sama dengan 10 min P, 10 min 2, berarti Q-nya ada 8. Harganya 2, jumlahnya 8. Ini salah ya. Harga dulu, berarti harga 2, jumlah 8. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, diingat-ingat ini ya, QD sama dengan QS. Oke, kemudian di soal yang terakhir, soal nomor 10. Kenaikan permintaan daging sapi menjelang hari raya berdampak pada permintaan dan penawaran daging sapi, yaitu bagaimana? Oke, kenaikan permintaan daging sapi menjelang hari raya dampaknya terhadap kurva. Di sini ada kurva permintaan, kurva penawaran bergeser dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah kita lihat kurvanya ya. Kurva menghubungkan antara harga dan jumlah barang. Ini kurva keseimbangan. Ini ada S, kemudian ada D. Pada saat hari raya itu kan berarti jumlah permintaan daging sapi meningkat. Berarti ada peningkatan permintaan. Pergeseran kurva ini berarti ya. Nah, kalau ada permintaan naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Permintaan itu D, berarti D-nya geser ke kanan.
kanan itu ke sini ya, berarti ke sini. Nah, dari D ke D1. Nah, kita lihat harganya. Yang tadinya harganya di sini, ya P dan Q, lalu harganya naik karena permintaan daging sapinya naik gitu ya. Oke, makanya mengakibatkan harganya naik begitu. Oke, jadi kurva permintaan bergeser ke kanan. Kanannya kanan atas. Jadi jawabannya adalah yang P. Wah, pakai merah aja ya. Oke, jadi jawabannya yang P. Oke. Itu ya, jadi diingat-ingat tentang pergeseran kurva. Naik itu ke kanan, kalau turun itu ke kiri, baik itu permintaan ataupun penawaran. Oke ya, sudah selesai untuk pembahasan materi kali ini dan juga pembahasan latihan soal kali ini ya. Oke, ingat untuk terus belajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, tetap semangat ya, salam semangat dan terus semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.